Tinggal di Houston, banyak yang menyebut ini adalah kota yang ideal untuk ditinggali. Kota metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Punya biaya hidup yang lebih rendah, banyak peluang kerja, dan tempat hiburan yang hebat. Itu memang benar. Tapi meskipun Houston salah satu tempat yang nyaman untuk ditinggali, kenyataannya, kalau kita bicara kota mana yang paling berbahaya di Amerika Serikat, Houston ada di urutan ke-10 dari ratusan kota. Houston menghadapi tantangan besar dengan kejahatan kekerasan. Persentase tingkat kejahatannya sebesar 11,35 per 1.000 penduduk. Kalau kita bicara kawasan mana yang paling berbahaya, jawabannya adalah Sunnyside. Ini adalah sebuah komunitas di selatan pusat kota Houston dengan jumlah sekitar 17.000 jiwa lebih, yang mana mayoritas penduduknya orang Afrika Amerika. Pertanyaannya, mengapa kawasan ini dianggap berbahaya? Alasannya, karena tingkat kejahatannya sangat tinggi, bahkan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kejahatan di Sunnyside adalah 92 per 1.000 orang, yang berarti penduduknya punya peluang 1:11 untuk menjadi korban kejahatan. Beberapa kejahatan kekerasan yang paling umum di lingkungan ini adalah perampokan, penyerangan, dan dalam tingkat yang lebih rendah, pembunuhan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di Sunnyside dan Houston secara umum banyak dilakukan oleh gangster. Lingkungan kelas atas, pinggiran kota, dan kota kecil pun tak luput dari masalah. Di Houston, geng-geng merajalela bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Berdasarkan laporan, ada lebih dari selusin geng yang beroperasi di Houston. Yang lebih parah lagi, geng-geng ini lebih mudah merekrut anggota lewat media sosial dan situs web. Geng-geng ini termasuk Tango Blast, Texas Mexican Mafia, MS-13, dan Barrio Azteca punya kemungkinan besar terlibat dalam penyelundupan narkoba dan manusia, kejahatan kekerasan, dan perdagangan seks. Hal ini membuat Houston jadi pelabuhan masuk utama dan pusat perdagangan seks di Amerika Serikat. Bahkan, bisa dibilang jumlah rumah bordil di Houston lebih banyak daripada gerai Starbucks. Dan kalau kita googling pun, kota dengan kasus perdagangan manusia terbanyak, Houston ada di urutan pertama. Data terbaru, lebih dari 300.000 orang di Texas jadi korban perdagangan manusia, termasuk 80.000 anak laki-laki dan perempuan di bawah umur yang dipaksa menjadi pelacur. Sebagian besar korban berasal dari Asia, Amerika Tengah, dan Meksiko. Mereka menggunakan kekerasan, manipulasi, janji-janji palsu, atau bahkan hubungan romantis untuk memikat korban, terutama anak-anak. Salah satu tempat di mana jaringan prostitusi ini bekerja adalah di persimpangan Bissonnette and Beechnut dekat Beltway 8. Penyebabnya sangat kompleks. Houston dekat dengan perbatasan Meksiko, tempat di mana sebagian besar korban perdagangan manusia memasuki Amerika Serikat. Houston adalah tempat bagi industri energi dan medis dan jadi tuan rumah bagi banyak konvensi dan olahraga. Intinya, apapun yang menarik pria dengan uang akan menarik perdagangan seks. Sudah ada banyak kasus yang dibongkar oleh kepolisian Houston. Salah satunya, kasus Larry Lewis. Ia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara federal atas tuduhan perdagangan seks dan mengangkut beberapa wanita melintasi batas negara bagian untuk terlibat dalam prostitusi. Yang juga jadi masalah kompleks di Houston adalah cuaca ekstrim. Houston adalah salah satu kota yang paling rentan terhadap cuaca ekstrim di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil survei, sekitar 57% responden yang diambil dari warga Houston menyebut mempertimbangkan untuk pindah dari wilayah Houston. Alasan sebagian besar karena cuaca ekstrim. Wilayah Houston bisa dibilang sudah terbiasa dengan keadaan darurat. Peristiwa badai sudah beberapa kali menghantam Houston. Badai Ike pada tahun 2008. Harvey pada tahun 2017. Badai musim dingin pada tahun 2021. Dan yang terbaru, Badai Beryl pada Juli 2024. Badai Beryl yang menghantam wilayah Houston menyebabkan penderitaan. Kenapa? Badai memutus aliran listrik yang berarti tidak ada lampu, tidak ada listrik, dan yang terburuk, tidak ada AC. Sementara gelombang panas juga menghantam Houston. Belum lagi masalah banjir. Houston ini sangat rawan banjir, dan ini jadi bencana nomor 1. Ada banyak alasan mengapa Houston ini sangat rawan banjir. Salah satunya adalah bentangan alamnya yang relatif datar dan aliran airnya lambat,
sehingga sulit untuk memindahkan sejumlah besar air jika terjadi hujan lebat ataupun badai. Badai dan gelombang panas semakin meningkat akibat perubahan iklim, dan secara bersamaan, kombinasi ini menekan masyarakat miskin, sakit, dan rentan. Badai dan bencana alam lain bukan cuma memberikan penderitaan jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Bencana alam berkontribusi terhadap kerentanan perumahan karena cenderung merusak atau menghancurkan pasokan perumahan yang terjangkau. Hal yang juga membuat frustasi di Houston adalah masalah lalu lintas. Di Houston, rata-rata pengemudi kehilangan 62 jam akibat kemacetan lalu lintas. Tingkat kemacetan lalu lintas Houston adalah 20%. Itu artinya, waktu tempuh rata-rata dalam lalu lintas yang macet 20% lebih lama daripada lalu lintas yang tidak macet. Di mana kemacetan lalu lintas terburuk di Houston? Jawabannya di ruas jalan West Loop. Ini adalah ruas jalan raya terpadat di Texas. Bukan cuma di West Loop, Houston adalah rumah bagi 10 dari 14 kemacetan lalu lintas truk terburuk di Texas. Dan semakin tahun semakin parah. Bahkan, menurut data terbaru, Houston merosot ke posisi ke-8 dalam daftar kota-kota Amerika Serikat dengan kemacetan lalu lintas terburuk dari yang sebelumnya ada di posisi 9. Nah, apa efeknya? Ada banyak. Houston jadi kota yang adalah salah satu yang pengeluaran untuk bahan bakarnya terbesar. Warga harus membayar sekitar $1.000 lebih setiap tahunnya hanya untuk bahan bakar. Bukan cuma itu, dampak ekonomi dari masalah lalu lintas ini tidak hanya terbatas pada biaya bahan bakar, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup warga yang menghabiskan waktu berharga mereka dengan menganggur di jalan. Di balik ketidaknyamanannya itu, juga terdapat kenyataan yang lebih serius, yakni bahaya keselamatan di jalan raya Houston. Kota ini mengalami sejumlah besar kecelakaan mobil fatal per 100.000 penduduk, menambah tingkat kecemasan bagi pengendara yang melintasi jalan raya. Tapi ada juga yang menarik untuk kita bahas. Apa itu? Yakni masalah kualitas hidup. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Houston ini punya biaya hidup terendah ketiga di antara wilayah metropolitan Amerika Serikat yang paling padat penduduknya. Menurut indeksnya, biaya hidup di Houston 5,9% di bawah rata-rata nasional. Tapi pada kenyataannya tunawisma tetap jadi tantangan di Houston. Pemerintah Houston memang sukses mengurangi tunawismanya sampai lebih dari setengah. Bukan cuma mendenda para tunawisma jika membangun tenda di jalan atau di taman, pemerintah Houston juga terus berusaha menyediakan apartemen sendiri dan mensubsidi sewa mereka. Jika kita bandingkan biaya perumahan di Houston dengan biaya perumahan di seluruh negeri, biaya di Houston hampir 15% lebih rendah daripada biaya rata-rata di Amerika Serikat. Hanya saja masalahnya sekarang, Houston kekurangan dana untuk menjaga jumlah tunawisma. Ada sekitar $50 juta setiap tahunnya yang digunakan untuk membangun fasilitas tempat tinggal untuk warga tunawisma, dan itu dianggap belum cukup. Dan jika jumlah ini tidak ditambah, maka jumlah yang tadinya udah turun sebanyak 60%, kemungkinan besar akan menjadi tunawisma lagi beberapa tahun ke depan. Belum lagi nih masalah ketidaksetaraan ras dalam hal sistem perumahan. Selama bertahun-tahun, rasisme sistemik juga telah membatasi akses perumahan. Warga kulit berwarna di Houston mendapat kesempatan lebih sedikit untuk memiliki perumahan murah dibandingkan warga kulit putih. Yang menjadi isu krusial adalah masalah rasisme lingkungan. Komunitas kulit berwarna dan keluarga berpenghasilan rendah secara tidak proporsional terkena dampak bahaya lingkungan. Salah satu contoh paling menonjol dari rasisme lingkungan di Greater Houston adalah penempatan tempat pembuangan limbah beracun dan fasilitas industri yang secara sengaja di mana sebagian besar wilayah ini dihuni oleh warga kulit hitam dan kulit berwarna. Ketidakadilan ini sangat menonjol karena pemerintah sendiri tidak bertanggung jawab atas sebagian besar bahaya lingkungan. Akses yang buruk terhadap kesehatan publik dan layanan medis, kemudian kurangnya kesempatan pendidikan dan lapangan kerja di sekitar, dan pilihan transportasi terbatas.